Dari kesalahan kecil sampai kesalahan yang paling buruk, ini adalah 9 kegagalan terbesar di dunia teknologi. Kita tahu sekarang bahwa Galaxy Fold dari Samsung merupakan folding phone yang paling bagus di dunia saat ini. Tapi pada saat awal mereka merilisnya, kesannya tidak begitu bagus. Oke, mungkin kesan pertama saat orang melihat lumayan, tapi karena ini masih produk awal, jadi durabilitas merupakan masalah yang terbesar. Dan bukan hanya itu, tapi layarnya juga mengalami banyak masalah dan juga bisa ditarik dengan jari, sehingga membuat produk tersebut diambil kembali dan dirilis ulang. Tapi kesalahan ini masih termasuk kecil dibandingkan kesalahan yang lainnya, jadi 2 dari 10. Selanjutnya, apakah kalian tahu tentang Google Plus? Mungkin kebanyakan dari kalian belum pernah mendengarnya, apalagi juga Gen Z. Tapi Google Plus ini adalah jawaban dari Google terhadap Facebook untuk melawan sosial medianya mereka. Tapi sayangnya Google melakukan beberapa kesalahan besar di sosial media ini. Untuk yang pertama, Google sudah merilis telat sosial media ini dibanding dengan Facebook. Dan fitur-fitur dasar pun masih belum cukup lengkap, yang membuatnya kurang menarik bagi konsumen. Dan karena hal itu juga, keamanan pun juga kurang. Hal yang menurutku merupakan kesalahan paling terbesar oleh Google adalah fitur grup dari Google Plus, atau yang mereka namakan Circle. Nah, Circle ini seperti mirip grup di WhatsApp, tapi hanya lebih buruk. Coba bayangkan ini. Kamu bisa memasukkan tiap orang ke grup masing-masing. Itu bagus. Tapi satu orang hanya bisa ke satu grup tersendiri dan tidak bisa di grup yang lain. Dan itu tentu akan merepotkan bagi banyak orang. Dan jujur saja kalau kita mau nge-share sesuatu kepada teman-teman kita pasti ingin semuanya bisa melihat. Dan kalau misalnya teman-teman kita terpisah di beberapa grup, tentu akan merepotkan bagi kita, sehingga kita harus nge-share berulang-ulang kali. Dan hal ini sangat merepotkan bagi konsumen. Jadi 4 dari 10. Kamu tahu apa yang lebih buruk daripada uang elektronik yang dibuat oleh perusahaan yang haus akan uang? Aplikasi uang elektronik bernama ISIS. Yap, mereka menamakan aplikasi ini sama dengan grup yang memiliki reputasi untuk hal-hal yang buruk. Jadi, 2 tahun setelah merilis aplikasi ini, mereka terpaksa merubah nama mereka. Tapi, nama bukanlah masalah utamanya. Masalah utamanya adalah sistem di aplikasi ini yang mengharuskan kamu untuk menggunakan SIM card khusus. Karena tentu aplikasi ini dibangun oleh brand SIM card ternama di Amerika, yaitu seperti AT&T, Verizon, dan T-Mobile. Lalu, kamu harus menghubungkan aplikasi ini dengan kartu kreditmu, dan tidak bisa kartu kredit sembarang. Kamu harus memiliki kartu kredit khusus yang mensupport aplikasi ini juga. Dan pada akhirnya, mereka menghapus aplikasi ini, dan juga Google akhirnya masuk dengan aplikasi Google Wallet. Aku harus memberikan ini 5 dari 10. Barusan saja, tahun ini, Apple merilis AR headset, yaitu Apple Vision Pro. Tapi apa kalian tahu kalau sebelumnya sudah ada orang yang mencoba untuk membuat AR headset, tepatnya pada tahun 2018. Mari saya perkenalkan dengan Magic Leap. Nah, mereka membuat AR headset yang mirip dengan Apple dari jumlah kamera yang banyak dan memerlukan baterai untuk digunakan. Tapi Magic Leap menggunakan controller. Dari luar, kelihatan tidak ada masalah. Tetapi karena produk ini sangat mirip dengan Microsoft HoloLens yang keluar 2 tahun sebelumnya. Nah, jadinya membuat produk dari Magic Leap ini kurang laku. Bayangkan saja, Microsoft berhasil menjual 300.000 unit HoloLens. Dan sedangkan Magic Leap, mereka hanya berhasil menjual 6.000 unit. Jadi 6 dari 10. Nah, alasan kenapa aku tidak memberikan nilai lebih tinggi, karena sekarang Magic Leap masih berdiri dan mereka sudah membuat produk terusan, yaitu Magic Leap 2. Dan produk tersebut lebih bagus dan lebih murah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi membuat Magic Leap dilihat lebih baik di masyarakat. Bicara soal Microsoft, mereka sangat sukses di bidang komputer dan juga laptop. Tetapi
Kalau di bidang smartphone dan juga wearable, mereka sangat buruk. Salah satu produknya adalah Microsoft Band. Tidak hanya desain yang buruk dari pemilihan bahan yang tidak enak untuk dipakai, sampai fitur yang biasa saja, hingga mengalami bug berkali-kali yang membuat barang ini hampir tidak bisa dipakai. Salah terbesar dari Microsoft itu adalah mereka tidak membuat pembeda apapun dengan kompetitor. Maksudku, lihat saja, kompetitornya adalah Apple dan Samsung yang sudah membuat smartwatch yang sangat bagus. Dan kalau kamu tidak memiliki pembedaan sama sekali, kamu tidak akan bisa berharap untuk bertahan hidup di industri tersebut. Dan sampai sekarang pun, Microsoft hanya memproduksi sebanyak 30.000 unit Microsoft Band. Dan itu masih nggak apa-apa. Yang parahnya lagi, mereka membuat produk lanjutan, seperti Microsoft Band 2 dan Microsoft Band 3. Akhirnya setelah 2 tahun, mereka menghentikan line up tersebut. Jadi membuat kerugiannya jauh lebih parah. 7 dari 10. Seperti yang saya bilang tadi, Apple Watch merupakan smartwatch paling populer di dunia saat ini. Tentu itu bukan pertanyaan lagi, karena dibuat oleh perusahaan yang memiliki reputasi untuk menghasilkan produk yang terbaik. Tapi bukan berarti mereka tidak melakukan kesalahan. Pada saat Apple merilis Apple Watch generasi pertama, mereka juga merilis Apple Watch Edition yang memiliki emas 18 karat. Mereka pun sudah melakukan kolaborasi dengan selebriti ternama seperti Kanye West. Jadi, apa yang membuat produk ini gagal? Well, untuk pertama, Apple salah memilih pangsa pasar. Apple Watch Gold Edition ini dibuat untuk orang yang suka teknologi. Tapi orang yang suka teknologi tidak akan menghabiskan uang sebesar $10.000. Ya, $10.000 US atau setara dengan 140 juta rupiah. Yep. Dan smartwatch ini spesifikasinya juga akan tertinggal zaman setelah Apple merilis generasi kedua. Jadi tentu saja hampir tidak ada orang yang membeli smartwatch ini. Dan akhirnya line up ini diganti dengan Ceramic Edition yang memiliki harga jauh lebih murah tapi masih terbilang cukup mahal. Jadi 8 dari 10. Tapi meskipun Apple mengalami kegagalan, mereka juga masih membuat produk yang revolusioner seperti iPhone dan juga iPad. Tapi apa kamu tahu, 2 tahun sebelum itu ada perusahaan bernama Jojo yang juga membuat tablet seperti iPad. Hanya saja lebih parah. Jadi Jojo berusaha membuat tablet dengan harga $200 atau setara dengan 1,9 juta rupiah. Dan dengan harga segitu, mereka tidak perlu khawatir soal kompetitor karena tidak ada tablet yang bermain di harga tersebut dengan spesifikasinya mereka. Tapi karena adanya masalah dengan supplier hardware pada saat dirilis, harganya naik menjadi $500 atau 4,7 juta rupiah. Pada saat itu, tablet ini memiliki desain yang tidak begitu bagus. Dan softwarenya juga berbasis Linux yang membuat mereka hanya bisa memiliki aplikasi dasar berbasis browser internet. Dan jika dibandingkan dengan iPad milik Apple yang memiliki ekosistem dan juga aplikasi yang lebih lengkap, kita tahu orang mau milih yang mana. Jadi 8 dari 10. Jadi mari kita bicara soal sosial media. Pada tahun 2014, sudah banyak sosial media yang bermunculan dan juga ada yang memiliki sistem anonim seperti Yik-Yak. Nah, sistemnya begini. Kalian bisa mengepost apa saja dan identitas kalian tidak akan dilihat oleh siapapun. Dan post kalian bisa dibaca oleh orang-orang terdekat 10 km dari lokasi Anda. Nah, sehingga membuat aplikasi ini menarik dan juga relevan bagi orang-orang. Jadi tentu aplikasi ini sangat populer di kalangan orang-orang universitas. Dan sosial media ini sampai memiliki peringkat di atas Facebook untuk jumlah download terbanyak. Tapi aplikasi ini juga memiliki beberapa kerugian. Pertama, karena anonim, jadi orang tidak perlu khawatir soal identitas dan mereka bisa mengepost apa saja. Oke, kedengarannya bagus. Tapi karena tidak ada dikontrol, jadi
orang bisa nge-post hal-hal eksplisit seperti narkoba, bullying, atau hal-hal berbahaya lainnya. Aplikasi ini sebenarnya memiliki keunggulan, keunikan, tetapi bahayanya jauh lebih besar daripada keunikan tersebut. Jadi membuat aplikasi ini harus ditutup. 9 dari 10. Oke, bayangkan ini. Kamu memiliki perusahaan yang disupport full oleh pemerintah dan bahkan disupport oleh presiden. Sampai-sampai presiden pun juga menjadi brand ambassador kamu. Dan pada akhirnya kamu udah bisa menjual apapun kepada konsumen dan pangsa pasarmu diambil oleh kompetitor. Ini adalah hal yang buruk. Tapi hal yang sama juga terjadi pada perusahaan bernama Solyndra. Oke, sedikit sejarah. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2005 di Amerika, California. Dan didirikan oleh Christian Gronet. Dan mereka mendapatkan bantuan pinjaman dana dari pemerintah sebesar 535 juta dolar atau setara dengan 5,35 triliun rupiah. Wow, aku bisa langsung pensiun dengan uang segitu. Oke, kembali ke topik. Perusahaan ini disupport full oleh pemerintah karena pertama, pemerintah ingin mengatasi solusi untuk energi alternatif yang tidak menimbulkan polusi. Nah, sampai-sampai Presiden Obama pun menjadi brand ambassador dari perusahaan ini. Nah, solusi dari Solyndra adalah membuat solar panel yang bisa ditaruh di atas atap rumah. Dan bentuknya pun bukan bentuk kotak seperti yang kita tahu, tapi bentuknya adalah silinder. Nah, secara teori, solar panel ini bisa mengkonversi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor. Karena bentuk silinder, foton dari sinar matahari dapat dibetulkan kembali di dalam silinder, sehingga mengenai seluruh bagian sel solar panel. Nah, yang menjadi masalahnya adalah mereka melakukan pembelian dalam jumlah yang besar di waktu yang singkat, tanpa menerima profit sama sekali. Tentu nggak apa-apa kalau misalnya mereka pakai uang ini untuk membeli kebutuhan produksi. Tetapi mereka memakai ini untuk membangun spa mewah di setiap pabrik yang mereka bangun. Dan yang lebih buruknya lagi, bahan baku mereka seperti polisilikon tiba-tiba dari langka dan mahal menjadi murah dan jumlah yang banyak. Tentu hal ini tidak masalah kalau misalnya mereka beli di akhir. Tetapi mereka sudah membelinya di awal pada saat harga masih mahal, sehingga membuat mereka harus menurunkan harga produksi dan menjual dengan harga yang rugi. Dan pada akhirnya, mereka pun digugat tidak hanya oleh pegawai dan juga supplier, tapi juga dengan pemerintah, dan membuat mereka bangkrut pada tahun 2011. Jadi, 10 dari 10. Oke, mereka sudah melakukan kesalahan yang besar. Tapi kamu tahu apa yang tidak pernah gagal? Subscribe ke channel ini. Untuk konten lainnya, kalian bisa melihat di channel saya. Saya Jonathan, dan ini Jostech. Sampai berjumpa di yang selanjutnya.